minha amiga Fran, desce com dedinho na boca, louca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dela Angriani dengan NIM 21086025 Prodi Penjaskesrek. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang strategi kewirausahaan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke strategi yang pertama, yaitu pengelolaan usaha mulai dari perencanaannya. Hal yang tertulis yang harus kita pahami adalah misi usaha, usulan, operasional, termasuk rincian strategi dan peluang. Fungsi dari perencanaan yaitu sebagai pedoman mencapai keberhasilan untuk usaha yang kita lakukan, baik itu berupa ringkasan dan maksud usaha finansial. Rencana pengelolaan usaha yang sudah ada desain bisa dijadikan sebagai alat untuk mengajukan permodalan yang bersumber dari luar atau mengambil proposal berupa manajemen usaha, pemasaran, produksi, atau operasional. Yang kedua yaitu pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan pada prinsipnya adalah bagaimana kita bisa mengusahakan sumber-sumber dana yang memungkinkan bagaimana pada akhirnya kita bisa memanfaatkan dan menggunakan dana-dana yang didapatkan dan bagaimana cara mengendalikan dan bisa mengembalikan proses dari sumber dana yang diperoleh dan sampai nilai bisnis dan keuntungannya terlihat. Ada 3 aspek yang harus kita pahami dalam konsep manajemen keuangan dalam pengelolaan keuangan. Yang pertama, sumber dana atau keuangan lembaga yang dijadikan modal utama dalam operasional usaha yang akan kita buat. Yang pertama, dana internal, yaitu dana dari lembaga perusahaan atau sebagai pemilik usaha. Kedua, dana cadangan. Dana cadangan ini untuk kondisi-kondisi tertentu sebelum betul-betul establis. Lalu, yang ketiga, dana eksternal, yaitu dana dari pemilik atau pinjaman. Dan yang terakhir, dana dari perusahaan yang ingin mengidentifikasikan dananya pada perusahaan-perusahaan kecil yang dianggap potensial. Yang kedua, perencanaan dan penggunaan dana. Biaya awal yang harus ada dalam konsep ini adalah suatu rancangan keuangan mulai dari pembukuan, buku harian, dan pendapatan. Lalu, analisa peluang menjadi pertimbangan untuk melihat kemungkinan yang terjadi kita bisa lakukan atas bisnis yang kita lakukan itu. Akibat proses yang kita lakukan dalam masa periode tertentu, sehingga kita bisa membaca kemungkinan laba atau rugi barangkali kita bisa lakukan atas bisnis yang kita lakukan itu. Yang ketiga, pengawasan dan pengendalian dana. Ini perlu dan penting kita lakukan sejak awal kegiatan usaha dimulai. Bagaimana sesuatu barang dan jasa dihasilkan, kemudian kita distribusikan dan kita pasarkan sesuai marketnya melalui kegiatan pemasaran. Itulah yang menjadi bagian yang harus kita kontrol sedemikian rupa. Terkait dengan pemasaran, minimal ada 5 hal yang harus jadi pertimbangan kita
untuk melihatnya. Yang pertama yaitu kebutuhan atau keinginan konsumen. Yang kedua, produk dan kejelasan produk sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang ketiga, harganya sesuai dengan area market dan konsumen yang kita ingin pasarkan atau yang ingin kita targetkan. Keempat, tempatnya dan proses pemasarannya. Yang kelima, promosi. Promosi ini bisa kita manfaatkan di media sosial untuk berbisnis. Selanjutnya, strategi pemasaran yang cocok untuk kita manfaatkan. Yang pertama, perencanaan pemasaran. Kedua, mix marketing, membaur berbagai jenis pola marketing. Dan yang terakhir, kiat pemasaran atau usaha baru, mulai dari mencari peluang pasar, tempat yang tepat, dan target. Konsep perencanaan pemasaran yaitu mulai dari penentuan kebutuhan atau keinginan dari konsumen. Ketika memulai usaha, wajib melakukan riset pasar apa kebutuhan masyarakat sekarang, lalu memilih pasar atau sarana khusus harus ada kejelasan. Segmentasi pasar, jadi harus ada kejelasan tembakan segmen mana yang harus diambil sehingga kita bisa fokus melakukan orientasinya sesuai dengan segmen itu. Lalu yang ketiga, menempatkan strategi pemasaran dalam persaingan. Yang keempat, melakukan pemilihan terhadap berbagai macam strategi pemasaran dengan menggunakan marketing mix yang baik. Kiat dan strategi pemasaran. Yang pertama, mencari peluang pasar. Yang kedua, tempat yang tepat. Yang ketiga, barang yang dibutuhkan. Dan yang keempat yaitu target. Kemudian teknik pengembangan usaha mulai dari yang pertama, perluasan skala ekonomi. Yang kedua, perluasan cakupan usaha. Baiklah, di sini kita sampai di bagian terakhir yaitu menganalisis bagaimana persoalan manajemen strategi kewirausahaan. Yang pertama, manajemen kewirausahaan, yaitu menyangkut semua kekuatan perusahaan yang menjamin bahwa usaha yang kita lakukan betul-betul bisa eksis dan berjalan sesuai dengan harapan kita di kemudian hari. Yang kedua, strategi kewirausahaan berarti terkait dengan market leader, yaitu strategi pemimpin pasar dan strategi bagi yang bukan pemimpin pasar adalah perusahaan memiliki posisi yang kuat. Kemudian harus mampu menjaga semangat kewirausahaan yang tujuannya adalah untuk mendorong perilaku kreatif, mendidik calon-calon wirausahawan untuk perbaikan produk dan pemasarannya. Dan yang terakhir, bagaimana menciptakan iklim yang kreatif, inovatif, positif, dan mendorong ide-ide kreatif muncul, khususnya untuk kepada anak-anak muda. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.